Perkenalkan, nama saya Aureli Syahan, saya dari Laurentius 8. Di sini saya akan menjelaskan teks biografi dan surat. Teman-teman, kita masuk ke materi surat. Yang pertama itu kita ke pengertiannya. Surat adalah salah satu sarana atau media komunikasi tertulis antara orang lain, misalnya itu seperti lembaga dengan lembaga lainnya. Terus kita masuk ke perbedaan jenis surat resmi dan tidak resmi. Kalau surat resmi itu dia memiliki struktur yang baku dan bahasa formal. Sedangkan kalau jenis surat tidak resmi itu dia tidak menggunakan struktur yang baku dan dia itu menggunakan bahasa yang santai. Terus kita masuk ke bagian-bagian surat resmi. Nah teman-teman, yang pertama itu ada kop surat. Yang dimana kop surat itu dia bagian yang menunjukkan identitas instansi yang mengeluarkan surat. Yang kedua itu teman-teman ada nomor surat, yang dimana nomor surat ini digunakan nomor yang unik berfungsi untuk pengarsifan dan referensi. Yang ketiga itu tanggal surat, dimana tanggal surat ini adalah itu seperti tanggal pembuatan surat. Terus yang keempat itu lampiran, yang dimana itu seperti jumlah lembar atau berkas yang akan kita buat. Terus yang perihal judul atau itu seperti judul atau pokok masalah yang dibahas dalam surat. Terus teman-teman yang keenam itu alamat tujuan. Alamat tujuan ini alamat yang si penerima surat. Terus salam pembuka itu sapaan formal yang digunakan untuk memulai surat. Yang ke-8 itu teman-teman yaitu isi surat, yang dimana itu bagian utama yang berisi pesan. Yang ke-9 salam penutup, sapaan formal untuk mengakhiri surat. Yang ke-10 itu teman-teman ada identitas pengirim, nama dan jabatan pengirim beserta tanda tangan tersebut. Terus yang ke-11 itu stempel, yang dimana stempel itu tanda cap resmi dari instansi. Terus teman-teman ada 5 bentuk surat resmi. Yang pertama itu full block style atau lurus penuh, itu semua bagian surat dimulai dari bagian kiri tanpa ada yang menjorok ke dalam. Terus yang kedua itu teman-teman ada block style, yang artinya itu lurus. Itu sebenarnya mirip dengan full block style, tetapi penulisan tanggal dan nama jelas pengirim berada di sebelah kanan pusat. Terus kita masuk yang ketiga itu semi block style, itu setengah lurus, yang dimana semua bagian surat itu dimulai dari bagian kiri, tetapi paragraf-paragraf isi surat itu sedikit mencorok atau mendalam gitu teman-teman. Terus yang keempat itu indented style, itu lekuk, yang dimana alamat tujuan surat itu dan awal paragraf isi dibuat mencorok ke dalam secara bergantian seperti tanggal. Terus yang kelima itu angin paragraf atau menggantung, itu baris pertama dimulai dari bagian kiri, sedangkan baris berikutnya dari alinea yang sama masuk menjorok ke dalam, seperti itulah. Kita masuk ke jenis surat resmi. Jenis-jenis surat resmi ini kayak surat permohonan, surat kekuasaan, terus surat keputusan, surat perintah, terus surat edaran, surat pengantar, dan surat undangan resmi, dan surat permohonan. Terus sedangkan surat tidak resmi ini seperti surat sakit, surat cinta, surat permintaan maaf, dan surat pribadi. Terus teman-teman kita masuk ke fungsi surat. Jadi fungsi surat itu menurut saya sendiri ada 6. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi tertulis, yang kedua sebagai bukti tertulis, yang ketiga itu sebagai alat dokumentasi atau arsip, yang keempat itu sebagai wakil pengiriman, yang kelima itu sebagai pedoman kerja, yang keenam itu sebagai sarana mempererat hubungan dengan orang lain. Biografi adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang yang memiliki pengaruh atau kontribusi signifikan dalam bidang tertentu. Biografi itu biasanya menjelaskan perjalanan hidup, terus pencapaian dan tantangan atau kontribusi seseorang. Teks ini biasanya dituliskan oleh orang lain, bukan oleh subjek itu sendiri. Terus teman-teman ada ciri-ciri teks biografi itu biasanya itu menceritakan kehidupan nyata, yang kedua berfokus pada satu tokoh, yang ketiga bersifat informatif dan deskriptif, yang keempat itu mengandung fakta sejarah, yang
5 itu dia menyoroti prestasi dan kontribusi seseorang. Terus teman-teman, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi yang pertama itu, 1. Dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif. Yang keempat itu, penggunaan waktu lampau. Yang keempat itu, menggunakan kata kerja aksi dan peristiwa. Kita masuk ke struktur teks biografi. Jadi pertama-tama itu orientasi atau pengenalan. Jadi disitulah tahap pengenalan tokoh yang akan dibahas, termasuk latar belakang dan informasi dasarnya. Yang kedua itu peristiwa dan masalah. Itu menguraikan peristiwa yang akan dibahas dan tantangan dan masalah apa aja yang akan dihadapi oleh si tokoh ini. Yang ketiga itu resolusi. Resolusi itu seperti bagaimana cara mengatasi tantangan yang dilewati si tokoh ini. Yang keempat itu reorientasi atau kesimpulan atau opsional. Itu bagian ini biasanya berupa penutup yang menyimpulkan atau memberikan pandangan akhir terhadap si tokoh tersebut. Jadi teman-teman, kita masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam dalam teks biografi. Yang pertama itu nilai perjuangan, nilai pendidikan, nilai keteladanan, nilai moral, dan nilai sosial. Jadi teman-teman, sekian penjelasan saya tentang teks biografi dan surat. Jikalau saya ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.